Bai Qian melihat sapu tangan buku darah di tangannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa hubungan antara pria tua berambut abu-abu ini dan Nenek Zen. Setelah banyak keraguan, Bai Qian masuk dengan sapu tangan. Huo Feng dan Ji Yun saling memandang dan mengikuti ke dalam ruangan. Mereka sangat penasaran, jadi mereka juga perlu mendengarkan gosip semacam ini. Ibu mertua Zen, ini adalah apa yang orang tua memberi Anda. Petik 2. Bai Qian menyerahkan sapu tangan itu kepada Nenek Zen. Nenek Zen melihat sapu tangan itu dan jelas tertegun sejenak. Akhirnya, dia gemetar dan mengambil sapu tangan itu dengan tangannya. Ibu mertua Zen, apa hubunganmu dengan lelaki tua itu? Petik 2. Bai Qian bertanya dengan penasaran. Nenek Zen tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sapu tangan di tangannya, dan kemudian berkata dengan tangannya, keluar, jangan bertanya. Petik 2. Sudah jelas bahwa itu Nenek Zen tidak ingin mengatakan apa-apa, dan dia tidak ingin meninggalkan ruangan, jadi dia mungkin hanya takut melihat cinta itu. Mereka berdua pasti pernah menjalin hubungan, tapi kemudian mereka tidak tahu mengapa mereka berpisah. Nenek Zen meninggalkan wilayah barat dengan kecewa dan akhirnya tiba di Huhuangcheng. Melihat bahwa itu Nenek Zen tidak ingin mengatakan apa-apa, Bai Qian tidak berani mengajukan pertanyaan lagi dan pergi dengan Ji Yun dan Huo Feng. Ibu mertua Zen memegang sapu tangan dan meneteskan air mata diam-diam. Pada saat ini, Chen Ping, setelah menerima suara Ji Yun, mulai mencari klub apoteker di area tengah. Setelah bertanya tentang lokasi asosiasi pengobatan Cina, Chen Ping pergi ke sana tanpa henti. Apoteker di wilayah tengah akan berlokasi di kota kecil. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, dan hanya sedikit orang yang biasanya datang ke sini. Namun, karena konferensi apoteker kota Yongle ini, banyak apoteker pergi ke sini satu demi satu untuk bersiap membawa arai teleportasi ke kota Yongle. Ketika Chen Ping tiba di sini, kota itu sudah penuh sesak dan tidak ada tempat tinggal. Banyak apoteker berada di kaki pegunungan sekitarnya, hanya mencari tempat tinggal. Di pusat kota, sebuah bangunan besar dan megah adalah tempat Medicine Master Club di area tengah berada. Arsitektur asosiasi apoteker Cina megah, terhuyung-huyung, dan sangat heroik. Juga dapat dilihat bahwa profesi apoteker benar-benar kaya. Apakah itu dunia sekuler atau surga dan dunia manusia saat ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan telah menghasilkan banyak uang. Rumah sakit mana di dunia sekuler yang tidak dibangun dengan kemegahan? Ini adalah bisnis yang paling menguntungkan. Di kota kecil, apoteker terus-menerus bepergian dalam kelompok, dan banyak orang mengenakan pakaian apoteker baru. Chen Ping tidak terbiasa dengan situasinya. Dia melihat pertemuan apoteker di depannya dan berencana untuk masuk dan bertanya jam berapa yang diperlukan untuk naik di arai teleportasi. Tapi saat Chen Ping hendak masuk ke pertemuan apoteker, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Tuan Chen, apakah itu Tuan Chen? Petik 2. Seseorang bertanya pada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa itu di kota kecil seperti itu, masih akan ada orang yang mengenalnya. Ketika Chen Ping berbalik dan melihat ke atas, dia langsung tercengang. Ni Heng. Petik 2. Chen Ping melihat orang yang memanggilnya di depannya dan tidak bisa mempercayainya. Pihak lain ternyata adalah Ni Heng dari Yuding Sect. Tuan Chen, itu benar-benar Anda. Saya pikir saya salah membacanya. Petik 2. Ni Heng bergegas dan memeluk Chen Ping dengan gembira. Ada air mata kegembiraan di matanya. Ni Heng, Anda bukan dari Yuding Sekte, mengapa Anda datang ke sini? Bagaimana dengan Ruyan? Petik 2. Chen Ping bertanya. Saya menemani wanita tertua ke konferensi apoteker di kota Yongle. Sekarang wanita tertua tinggal di sebuah penginapan tidak jauh. Biarkan saya membawa Anda ke sana. Petik 2. Anda telah berjalan selama berhari-hari, dan wanita tertua memikirkan Anda setiap hari. Petik 2. Ni Heng menarik Chen Ping dan menuju ke penginapan. Chen Ping sebenarnya menginginkan Liu Ruyan dan yang lainnya, tetapi dia selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan lagi, dan Chen Ping tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Northern Territory untuk melihat mereka. Ketika Ni Heng menarik penginapan Chen Ping dan memasuki kamar Liu Ruyan.
Liu Ruyan sedang duduk di jendela, melihat keluar jendela dengan kosong. Ni Heng, pernahkah Anda bertanya, kapan arah teleportasi dapat diperbaiki? Petik 2. Mendengar suara di pintu, Liu Ruyan tidak melihat ke belakang, tetapi bertanya dengan ringan. Nona, saya tidak bertanya. Petik 2. Ni Heng berkata. Mengapa Anda tidak bertanya? Tidak bisakah kita memperbaiki susunan teleportasi? Kita sudah menunggu di sini. Petik 2. Kapan Anda menjadi sangat tidak dapat diandalkan? Petik 2. Liu Ruyan tampak sedikit marah dan berbicara dengan nada yang lebih berat. Nona, saya bertemu seorang kenalan di jalan, jadi saya tidak bertanya. Petik 2. Ni Heng berkata, kenalan. Liu Ruyan berhenti sebentar, lalu melanjutkan, kapan Anda juga punya kenalan di domain tengah? Petik 2. Nona, Anda juga mengenal kenalan ini. Petik 2. Ni Heng tersenyum sedikit dan berkata, apakah saya juga mengetahuinya? Siapa itu? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak pernah melihat ke belakang. Adalah saya. Petik 2. Chen Ping berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Ping, Liu Ruyan tercengang, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Dia berbalik keras, dan ketika sosok Chen Ping memang muncul di depannya, air mata Liu Ruyan mengalir keluar seperti mulut tanggul yang rusak. Chen Ping melangkah maju dan dengan lembut menggendong Liu Ruyan. Liu Ruyan terus menangis di pelukan Chen Ping, dan mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Ni Heng tersenyum sedikit, diam-diam mundur, dan menutup pintu. Chen Ping membelai rambut Liu Ruyan dengan lembut dan menenangkannya dalam diam. Kemudian dia mengambil Liu Ruyan dan meletakkannya di tempat tidur. Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan wajah merah. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Ping dan Liu Ruyan melihat keluar jendela, dengan ekspresi kepuasan dan kebahagiaan di wajah mereka. Ruyan, bagaimana Anda pergi ke asosiasi apoteker di wilayah tengah dan menaiki arah teleportasi? Petik 2. Chen Ping sangat penasaran, mengapa Liu Ruyan dan yang lainnya tidak pergi ke asosiasi apoteker di wilayah utara. Ji Yun mengatakan bahwa itu asosiasi apoteker di setiap wilayah memiliki arah teleportasi yang dapat ditransmisikan ke kota Yongle. Wilayah utara tandus dan tidak ada banyak apoteker. Meskipun ada juga apoteker, mereka tidak mampu membiayai pemeliharaan dan aktivasi arah teleportasi. Petik 2. Mengaktifkan susunan teleportasi, yang membutuhkan sejumlah besar sumber daya batu spiritual, yang tidak mampu ditanggung oleh asosiasi apoteker di Northern Territory. Petik 2. Seluruh Northern Territory juga merupakan salah satu dari sedikit orang yang datang untuk menghadiri konferensi apoteker. Petik 2. Jika Anda tidak mengizinkan Sekte Yuding untuk berintegrasi dan tidak bertarung secara internal, kami Sekte Yuding tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker. Petik 2. Liu Ruyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia menyadari mengapa Liu Ruyan datang ke Zhongyu untuk naik dalam arah teleportasi. Benar, Anda baru saja mengatakan bahwa arah teleportasi rusak. Apa yang terjadi? Petik 2. Chen Ping bertanya. Kami telah berada di sini selama beberapa hari. Saya tidak tahu apakah arah teleportasi dari Asosiasi Apoteker Cina rusak secara langsung karena rusak atau kelebihan beban. Petik 2. Belum diperbaiki dalam beberapa hari terakhir, jika tidak kota ini tidak akan mengumpulkan begitu banyak orang. Apoteker ini semua menunggu untuk naik arah teleportasi. Petik 2. Liu Ruyan berkata, baru pada saat itulah Chen Ping menyadari bahwa itu apoteker ini terdampar di sini. Jadi tidak heran mereka terlalu penuh. Konferensi apoteker ini adalah pertemuan apoteker dari seluruh dunia surga dan manusia. Apakah mereka belajar dan belajar satu sama lain? Petik 2. Chen Ping bertanya, pasangan, terutama untuk belajar satu sama lain, mengambil kekuatan orang lain dan menebus kekurangan Anda sendiri. Petik 2. Tetapi ada juga persaingan besar antar apoteker, yang dapat dianggap menggunakan seni bela diri untuk berteman. Petik 2. Konferensi apoteker tidak seperti konferensi yang diadakan oleh biksu lain, di mana orang dipukuli dan dibunuh di mana-mana. Petik 2.
Persaingan dan persaingan antar konferensi apoteker juga didasarkan pada teknik alkimia dan peralatan alkimia mereka sendiri. Petik 2. Bahkan, ini dibandingkan dengan sumber daya. Lagi pula, apakah itu alkimia atau peralatan, mereka membutuhkan banyak sumber daya. Petik 2. Liu Ruyan berkata, tentu saja Chen Ping tahu bahwa itu persaingan antara apoteker hanyalah kompetisi untuk alkimia, dan tidak akan ada pertumpahan darah. Nona, biarkan aku pergi dan melihatnya. Formasi belum diperbaiki. Waktu spesifik perbaikan tidak diketahui. Petik 2. Pada saat ini, Ni Heng berkata, Ni Heng berada di luar pintu dan tidak membuka pintu karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping dan Liu Ruyan di ruangan itu. Mendengar kedatangan Ni Heng, Liu Ruyan bangkit dan membuka pintu. Chen Ping juga berdiri. Ni Heng meliriknya, dan kemudian tersenyum dalam pada Chen Ping. Sebagai seorang pria, Chen Ping tentu tahu apa yang diwakili oleh senyum Ni Heng. Ayo pergi, saya akan pergi melihat apa yang terjadi pada formasi itu. Jika kita menunda seperti ini, saya tidak tahu apakah tahun monyet dan bulan kuda dapat mencapai kota Yongle. Petik 2. Chen Ping akan melihatnya. Jika memungkinkan, dia bisa membantu memperbaiki array teleportasi. Chen Ping, saya tidak pernah bertanya kepada Anda, apakah Anda akan pergi ke kota Yongle ketika Anda tiba-tiba datang ke sini? Petik 2. Apakah Anda juga menghadiri konferensi apoteker? Petik 2. Liu Ruyan tidak pernah bertanya pada Chen Ping mengapa dia muncul di sini. Saya tidak menghadiri konferensi apoteker, saya pergi ke wilayah barat untuk mencari teman. Saya punya beberapa teman di kota Yongle. Petik 2. Chen Ping berkata, anak laki-laki dan perempuan. Liu Ruyan menatap Chen Ping dan bertanya dengan kewaspadaan di matanya. Untuk pria dan wanita, Chen Ping hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Mendengar Chen Ping mengatakan ini, Liu Ruyan menghela nafas pelan, dan kemudian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa, itu Chen Ping hanyalah seekor naga dan tidak pernah menjadi milik langit tertentu. Oleh karena itu, keinginan Liu Ruyan untuk menjaga Chen Ping di sisinya sama sekali tidak realistis. Tapi selama Chen Ping memiliki dia di dalam hatinya, dia tidak mengharapkan apa-apa lagi. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu. Petik 2. Liu Ruyan berkata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan keluar dari penginapan, diikuti oleh Ni Heng dari kejauhan, dan kemudian datang ke alun-alun besar di dalam asosiasi apoteker. Di tengah alun-alun, aura berkedip-kedip, dan ada pola sederhana di tanah, seperti formasi besar. Dan di sekitar formasi besar, selusin biksu berdiri siap untuk melindungi mereka, mencegah orang lain mendekat dengan santai. Ada banyak apoteker di sekitar formasi. Apoteker ini semua memiliki ekspresi yang jelas, yaitu kecemasan. Jelas apoteker ini telah terdampar di sini selama beberapa hari. Jika array teleportasi tidak diperbaiki dengan baik, maka mereka mungkin tidak dapat mengejar konferensi apoteker. Aku datang jauh-jauh ke sini dan ingin berteleportasi ke kota Yongle, tapi sekarang array teleportasi rusak. Di tengah-tengah array teleportasi, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dan dahi berkeringat terus-menerus meraba-raba untuk pola di tanah. Di sisi barat array teleportasi, ada beberapa orang yang mengenakan jubah kuning cerah, dan setiap orang memiliki token apoteker yang tergantung di pinggangnya. Buktikan bahwa orang-orang ini semua adalah anggota perkumpulan apoteker, dan tampaknya posisinya tidak rendah. Segera, saat pria parubaya dengan jubah abu-abu meninggalkan array teleportasi mulai memancarkan cahaya, dan pola misterius perlahan lepas landas dan terus mengalir. Kemudian di luka formasi, mereka terjalin ke dalam fluktuasi spasial. Melihat adegan ini, pria parubaya dengan jubah abu-abu menghela nafas lega berat. Ketika apoteker top melihat ini, mereka akhirnya tersenyum. Semuanya, saya benar-benar minta maaf, saya sudah menunggu lama. Sekarang array teleportasi telah diperbaiki, itu dapat ditransmisikan di bawah ini. Namun, karena array teleportasi baru saja diperbaiki, jumlah transmisi pada suatu waktu perlu dibatasi. Petik 2. Hanya dapat menteleportasi 50 orang kali ini, sehingga orang-orang yang pertama kali mengantri di sini sekarang dapat menaiki susunan teleportasi dengan pelat nomor di tangan mereka.
Petik 2. Seorang eksekutif senior dari Asosiasi Apoteker melirik sekeliling dan berkata, "Ketika saya mendengar bahwa itu bisa ditularkan, banyak apoteker menjadi senang." Niheng berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyangka akan diperbaiki. Nona, kami berada di kuota depan dan sekarang dapat pergi ke arah teleportasi." Petik 2. Liu Ruyan mengangguk, menatap Chen Ping dan berkata, "Pergi, ikuti saya, katakan saja bahwa kita bersama, kirimkan bersama." Petik 2. Dan Chen Ping melihat arah teleportasi yang memancarkan cahaya, menghentikan Liu Ruyan dan Niheng dan berkata, "Jangan pergi. Arah teleportasi belum sepenuhnya diperbaiki, dan teleportasi ini pasti akan gagal." Petik 2 tanda hubung.